Ini dulu. Melekat pada langit-langit mulutku dan Ini dulu. Jangan Anda ke situ dulu. Ini dulu. Orang benar diselamatkan, orang fasik pengkhianat menggantikannya. Kita ikuti aja maunya apa. Ini kenapa nggak dipakai? Ini kenapa nggak dipakai? Kenapa kalian itu selalu mau Yesus itu mati? Kenapa? Ya, kita bahas kalau itu mau Anda kita dalami. Kenapa kalian itu mau kali Yesus mati? Kenapa? Sama seperti iblis mau Yesus mati. Apa bedanya kalian dengan iblis? Iblis tidak menginginkan kematian Yesus. Siapa bilang berapa kali kemudian Yesus ingin dicobai untuk dibunuh? Berapa kali Yesus ingin dibunuh? Bahkan iblis merasuki Yudas agar Yesus berakhir dengan kematian. Saya buktikan, saya berdasarkan data ya. Saya buktikan. Dengar. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tunggu dulu, saya buktikan dulu. Tunggu dulu. Inilah yang saya katakan. Orang yang kayak gini debat itu nggak pakai akal dia. Pakai emosi, pakai nafsu, pakai doktrin. Sebagaimana diulang lo, misalnya itu gimana? Kenapa kamu sebagai Kristen pingin kali Yesus mati? Apa alasannya? Kenapa kamu dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati? Memang kedagingan itu harus mati. Kedagingan. Nah, saya tidak tanya kedagingan apa pula daging. Nah, itu dia yang saya masalahnya. Tanya, kenapa Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati? Ada apa kalian dengan iblis? Ya, jika pendapat Anda seperti itu. Loh, ini sudah hampir sejam, sudah lebih 30 menit. Si saudara Kristen Anda ini berjuang supaya Yesus yang mati. Muncul pertanyaan. Banyak data-data di dalam perjanjian lama kitab para nabi yang harus tergenapi menurut Yesus. Kenapa yang mati aja yang kalian pakai? Kenapa enggak Anda pakai diselamatkan Yesus itu? Kenapa kalian mau Yesus itu mati? Ada apa? Ya justru di situ poinnya. Ya, poinnya, pertanyaannya, kenapa kalian dengan iblis kok kerjasama mau membunuh Yesus? Kerjasama dengan iblis itu nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Karena tujuan iblis merasuki Yudas apa? Ya, kalau iblis itu kan dia kan lebih cenderung membela hal-hal lahiriah. Sementara Yesus apa pula yang lebih parah lagi nih? Lebih parah lagi nih asumsi ketoprak. Iya, padahal dia lulusan sains loh Bang. Dia lulusan sains. Itu jangan. Ayo. Kenapa tidak mau dipakai ketika Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis dalam kitab para nabi? Di sini tertulis orang jujur dilepaskan, pengkhianat menggantikan, pengkhianat yang tertangkap. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Kenapa ini nggak mau dipakai? Itu sudah dipakai. Kenapa? Itu kan sudah dipakai. Nah, kalau dipakai berarti yang diselamatkan dan yang menggantikannya siapa? Nah, sekarang perspektifnya dari mana? Loh, Yesus sendiri yang mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Nggak, sekarang fokus kepada kalimat ayatnya ya. Perspektifnya di mana? Ya jelas orang Yahudi menganggap Yesus itu pengkhianat. Nah, sekarang kalau Tuhan menganggap Yesus pengkhianat enggak? Nah, itu nggak ada. Nah, enggak kan? Nah, berarti Tuhan menyelamatkan Yesus kan? Ya. Nah, ya. Berarti dia disalib atau tidak? Kalau Tuhan menyelamatkan dia? Ya, faktanya, ini kan kalau bicara Yesus jangan hanya bicara Yesus saja. Kristus. Fakta gereja yang Anda ingin bawa. Kristus itu adalah ini seperti kata Yesus dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Apa yang diurapi sini? Ini adalah rohaniah di dalam diri dia. Yang saya tadi, gak usah melebar kemana-mana. Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, tentang kepergianku meninggalkan dunia ini. Nah, apakah Yesus itu meninggalkan dunia melalui proses penganiayaan, atau Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan sesuai dengan tertulis di kitab para nabi? Sederhana kok itu. Tanggalkan doktrin imanmu dulu, Bung. Sederhananya begini ya, dalam penyaliban itu kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar meninggalkan lahiriahnya.
Duniawi pula. lahiriah. Nggak ada membahas Ilmu lahiriah, tasawuf batiniah, ini, bos. rohaniah, nggak ada ini. Penyembah roh juga kayak gini-gini. Tidak Itulah ada bedanya yang kayak kita. gitu-gitu. Itu hanya Itulah bedanya konsep kita. pneuma, konsep paganism. Di sini Ya, kita sedang juga. membahas pernyataan Yesus. Aku akan pergi sesuai dengan yang dituliskan oleh kitab para nabi tentang aku. Nah, makanya saya jelaskan di penyaliban itulah jelas terlihat akunya lahirnya itu pergi, nggak pergi ke gitu Apa aja, pula? rela aja gitu. Apa pula ngomong? Nah, jadi Di kalau sini sebaliknya, kalau yang nggak pergi, tertulis, dia akan- saya tanya dulu sama saudara. Menurut saudara, yang berkhianat Yesus atau Yudas? menurut Yesus yang berkhianat adalah Yudas. Saya Menurut tidak Yahudi, tanya menurut Yesus, yang berkhianat menurut adalah Yesus. Anda. Hei. Anda di mana? Saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya Anda. Nah, kalau Menurut saya, Anda, saudara Laban, ya yang berkhianat ini Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Menurut Tuhan, yang diselamatkan orang benar atau pengkhianat? Orang yang benar. Ya, berarti Yesus dilepaskan dari penyaliban, yang menggantikannya Yudas. Betul? Tidak betul. Tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Orang jujur dilepaskan, pengkhianat tertangkap. Makanya Orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Nah, Amsal perspektifnya 11. dari mana? Kita sudut pandangnya dari mana pengkhianatnya? Loh, gimana sih? Menurut Orang-orang Yesus, Yahudi menginginkan Yesus mati. Mereka membuat persengkongkolan jahat. Ya. Mereka membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Alasannya? Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus yang adalah orang benar. Sementara di situ ada di mata pengkhianat. Yahudi yang penyiksa itu Yesus pengkhianat loh. Sementara di sana Mengkhianati ada agama Yahudi pengkhianat. loh. Nah, sekarang permasalahannya, menurut yang tertulis, Tuhan akan menyelamatkan orang jujur, orang benar, dan menggantikannya dengan pengkhianat atau orang fasik. Apakah cerita ini yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dengan pengakuan Yesus sendiri tidak sinkron? Sinkron kan? Nah, yang tidak sinkron itu ketika muncul Kristen dari barat yang mengatakan yang mati itu adalah orang benar, yang mati ini adalah orang yang dikasihi, yang mati ini adalah orang jujur. Untuk apa? Agar dosa-dosanya ditebus katanya. Itu kan yang Anda mau, tapi tidak sesuai dengan fakta yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya kalau kita melihat fakta ya. Jadi Yesus Fakta itu apa? pengkhianat dari sudut pandang Yahudi. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya Yesus disebut pengkhianat dalam sudut pandang Yahudi. dalam Tunjuk ya dalilnya. itu ketika sabat Yesus dituduh melanggar sabat. Nah, itu Tunjuk aja tuh loh. dalilnya kalau Yesus dianggap sebagai pengkhianat. Ya kalau tunjuk. secara tertulis seperti itu Yesus adalah pengkhianat, ya ada. Kena nggak kan? ada, bos. Berarti kamu ngarang-ngarang aja. Itu makanya aku bilang, kenapa Kristen ini sama seperti iblis menginginkan Yesus itu yang harus mati? Ada apa? Bukan seperti itu. Yang diinginkan bukan seperti mati itu, padahal adalah itu sudah yang begitu. yang disuruh pergi adalah aspek lahirnya. Kok aspek lahir? Apa pula aspek lahir? Orang jujur itu adalah aspek jasmani dan rohani. Yang disebut manusia itu jasmani rohani, nggak ada hubungannya. ya Jangan justru- kebawa justru ajaran di sini sinkretisme, lagi. nggak perlu. Enggak, itu Orang bukan sinkretisme. jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal untuk bebas dari kematiannya. Harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari masalah, dari musibah, dari bencana, dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Yesus mengatakan harus tergenapi itu. Berarti pengkhianatnya harus menggantikan dia di atas tiang salib.
Masalahnya Yudas bukan di tiang salib, tapi di Ini saja Bapak. Alamak. kalau saya Salib mengikuti itu alur bukan Anda boleh. tiang, Bung. Salib Bahwa itu, iblis tidak Bung. bukan penyalipan Yesus. Saya buktikan ya. Saya buka dalilnya. Oke, cuma Mulai. berdalil ya. Jangan asal comor Ya, aja. silakan Anda melakukan pembelaan terhadap misi iblis. Silakan. Di mana Yesus mati disalib? Tunjuk dalil. Oke. Biar iblisnya Bahwa tepuk iblis- tangan. Bahwa iblis tidak menginginkan Yesus itu disalib. Siapa bilang yang merasuki Saya- imam-imam tunggu. Saya bukti. Yang merasuki imam-imam kepala supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu malaikat atau iblis? Oke, saya buktikan aja. Saya nggak mau. Kena lagi. Enggak, kita ikuti Modal aja spesial. alurnya si Juma ini. Kita ikuti. Kena lagi. Kehendaknya seperti Oke, itu. saya bacakan ya. Saya bacakan Yang aja. merasuki imam kepala supaya mereka melakukan tipu muslihat siapa? Dengar dulu. Iblis atau Matius malaikat? Iblis. Saya baca dulu Kena ya. lagi. Saya baca ya, Juma. Ah. Ini takut mendengarkan Yang ini. merasuki orang-orang Farisi sehingga mereka dengki terhadap Yesus, iblis atau Ya. malaikat? Iblis. Kena Begini, lagi. Begini Bang. Yang merasuki Yudas, iblis atau malaikat agar Yesus disalibkan? Iblis. Kena lagi. Pertanyaan saya, kenapa kalian itu pingin kali mengabulkan keinginan iblis? Saya buktikan dulu bahwa iblis tidak menginginkan penyalipan Yesus. Saya buktikan ya. Ya Saya baca dulu ya. Saya baca dulu ayatnya. Iya, Tuh. silakan. Ada Jadi yang masalah. tadi itu salah ya, bukan iblis yang merasuki Yudas ya, tapi malaikat gitu. Hei, Saya nggak mau mengomentari dulu itu. Iya. Saya bacakan dulu dasarnya ya. itulah ku bilang kamu itu datang nggak bawa akal, cuman datang bawa kalonjing. Saya bawa data. Iya, yang merasuki Yudas ini iblis atau Hanya modal malaikat? asumsi. Tunggu. Anda dari tadi modal asumsi. Dengar. Saya Kok bacakan asumsi? dulu. Pertanyaan saya nih, Yohanes 6 nomor 70. Di situ Yesus mengatakan Yudas adalah iblis. Pertanyaan saya, menurut saudara Kristen yang ingin kali Yesus mati, yang merasuki Yudas ini malaikat atau iblis? Saya bacakan dulu ya, saya bacakan ya. mulai Ayat bengkok. Matius 14 ayat 21. Saya luruskan. Udah aku bilang kan, kamu itu nggak bawa akal Jasal sini, cuma itu, bawa kalonjing. dengarkan dulu. Susah Anda memang. kok tertarik dengan Kalonjing mana ini? bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberikan data-data akurat terkait kebenaran. Nggak bisa. Kalonjing itu hanya bisa kentut. Jangan framing. Kutanya dulu saudara, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Nah, saya mau nanya nih samamu, kamu kan pengikut iblis, yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Kamu mengatakan iblis tidak menginginkan penyaliban, pembunuhan. Nah, sekarang kita buktikan, yang merasuki Yudas ini malaikat atau iblis? Oke, saya buktikan ya bahwa iblis tidak menginginkan Yesus itu disalib. Enggak usah terlalu jauh. Kutanya dulu, yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan. Saya nggak omong kosong. Jangan gitu. buktikan dulu, jawab aja dulu. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Tadi maunya Anda diskusi itu seperti apa? Kok Jawab di- pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, saya ingin uji Anda itu pengikut Yesus atau pengikut iblis. Saya tanya. Yang merasuki Yudas, iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan bahwa iblis tidak menginginkan Ya, penyaliban kalau Yesus. tidak Ini ada menginginkan, dasarnya kalau loh. tidak menginginkan, maka yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Ya udah, biar saya buktikan loh. Gitu loh, Jawab Bang Jo. dulu kalonjing. Udah dibilang. Diskusi Biar itu saya pakai buktikan akal, gitu loh. Bung. Nanti kalau saya Iya. kasar dibilang Saya Bang pakai Suma akal. kasar. Saya pakai akal dan Padahal pakai saya sudah data. cantik-cantik Gitu nih. loh. Diskusi udah bagus-bagus. Kutanya sekali lagi ya, Iya. sekali lagi. Saya Yang juga kan merasuki sudah Yudas ini bagus-bagus loh. iblis atau malaikat?
Biar saya buktikan kepada Anda. Enggak usah Anda bahwa- membuktikan ini, pembuktiannya ada di data ini. Yohanes 6 nomor 70 itu datanya. Data itu Apakah nggak iblis membuktikan menginginkan loh. pembunuhan terhadap Yesus atau tidak? Anda jawab aja. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan. bahwa iblis itu Alamak, tidak udah aku bilang kan, menginginkan udah aku Yesus. bilang. Ha. Kalau yang cuman kibinirin ini datang itu cuma bawa kalonjing, tidak bawa akal. Ini susah. Iya, saya bawa akal loh. Saya bawa akal. Kalau dan bawa data. akal, coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Silakan, Saya kami bacakannya, dengar. saya bacakan. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik dia, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Namun seraya berpaling dia berkata kepada Petrus, "Nyahlah Nyala engkau iblis. dariku, hai setan. Engkau adalah sandungan bagiku karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, Yang melainkan dipikirkan perkara-perkara Tuhan. manusia." Jadi jelas ya, Yesus Oke. mengucapkan kata setan kepada Petrus karena dia mengatakan bahwa dia tidak akan disalibkan. Oke, Karena sekarang rahmat kalau Tuhan. begitu, Petrus disebut iblis karena Petrus ini tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Betul? Betul? Yang Tuhan pikirkan di dalam yang Tuhan pikirkan di Amsal 11 tadi itu apa? Tuhan memikirkan orang yang jujur diselamatkan atau orang jujur harus menjadi korban? Jawab. Kok Anda Loh, kan pikiran Tuhan. Matius 16. Kata Di Matius 16 ini, Kata Yesus yang harus terjadi adalah pemikiran Tuhan. Betul? Bukan pemikiran manusia Yudas. Pemikiran Petrus. Betul? Pemikiran Tuhan ini yang tertuang di perjanjian lama, termasuk yang ada di Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Satu. Pemikiran Tuhan dalam Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2. Lalu pemikiran Tuhan agar membunuh orang benar untuk menebus orang-orang salah mana? Tunjukkan dalilnya. Oke? ya. Ini yang dipikirkan Tuhan tadi apa? Kita baca. Pemikiran dulu. Tuhan Dong. itu di Amsal. Alamak. Kita baca Matius 16. Anda menunjuk pemikiran Tuhan di Amsal. Ini Nah, sekarang pemikiran Tuhan itu yang Ini mana bagaimana menurut tuh? pemikiran Tuhan tentang orang